ketika bulan itu berlalu. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Esensi puasa ketika Ramadan meninggalkan kita la'allakum tattaqun, setidaknya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Ramadan meninggalkan kita, tadarus bukan berarti kita tinggalkan juga amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Ramadan berlalu, lantas itu pun kita tinggalkan, tidak seperti itu. Ketika Ramadan berlalu, la'allakum tattaqun, setidaknya menjadikan kita hamba yang senantiasa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar wa lillahi alhamd. Masyaallah muslimin, tidak salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama di bulan Ramadan, sudah selesai begitu saja bagi kita? Tidak. Kita harus menanamkan prinsip khauf dan prinsip raja. Apa itu khauf dan apa itu raja? Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah kita harus puas dan berbangga diri ketika kita melaksanakan betul puasa di bulan Ramadan? Sementara wajah adalah sikap optimis bahwa Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan dua sikap ini secara profesional atau berimbang. Orang yang beribadahnya tidak didasari sifat khauf akan terlalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukan sehingga sesuatunya maka cukup dengan amal yang telah dilakukan. Sementara sikap raja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat, sebab Allah Subhanahu wa taala berprasangka kepada hamba. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin menyampaikan yang artinya, setiap selesai berbuka puasa, seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap bahwa Allah menerimanya, sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya amalan ibadah puasa kita ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Al-Imam Al-Ghazali berpesan juga agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan raja terhadap puasa yang sudah kita laksanakan. Untuk satu ibadah berpuasa saja perlu ditambahkan prinsip, apalagi setelah selesai satu bulan dengan segala amalan yang ada di dalamnya. Bayangkan, orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalannya, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang memiliki kepekaan sosial. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati tinggi, sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar, payahnya menahan haus, lalu kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan kita menahan itu. Dengan pengalaman demikian, kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan untuk mencari sesuatu pada saja dalam keseharian. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah, bahkan saudara kita yang sedang ditindas di Palestina, lapar sepanjang hayat, masih dikandung, bahkan untuk makan besok harinya saja masih bingung harus mencari kemana lagi.
Saat Idul Fitri sudah tiba yang kita laksanakan hari ini. Sudah seharusnya kita mencapai titik yang mati demikian. Karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang, kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut dengan hari kemenangan, berasik-asik ceria, menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial Ramadan di Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen keceriaan yang lainnya yang biasa kita lakukan di Idul Fitri ini. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara-saudara kita jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya, jangankan menikmati hidangan ketupat dan sedap opor ayam untuk memakan sehari-hari saja, masih harus mengetuk pintu dari tetangga kita. Juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana, umpamanya janganlah berkumpul dengan keluarga lengkap, sosok ibu dan ayah yang sudah tiada. Mari kita renungkan di momen ini, sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya, kemenangan yang bukan karena kita telah finish melaksanakan Ramadan 1 bulan full, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial dan seharusnya yang harus kita lalui